Wakaf itu dimotivasi oleh iman, bukan dimotivasi oleh yang lain. Jadi kalau dikatakan, yuk kita berwakaf uang untuk apa? Untuk membiayai kepentingan sosial. Oh tunggu dulu, sebentar dulu, kepentingan sosial yang mana dulu? Karena balik lagi, kita wakaf itu, kita sedekah itu, kita zakat itu karena trust dengan Allah. Maka orang-orang yang taat akan mau mengeluarkan uang di jalan Allah. Atau gampangnya gini deh, gimana kalau Habib Rizik yang minta wakaf itu ya kira-kira? Nah, nanti komen ya, kalau Habib Rizik yang minta wakaf itu kira-kira antum mau atau enggak? Kira-kira kalau misalnya sekelas misalnya contoh ulama-ulama yang diakui di Indonesia, yang ulama-ulama yang jelas pembelanya terhadap Islam, yang minta uang wakaf itu, insya Allah saya yakin berbondong-bondong orang yang mau ngasih wakaf. Segala sesuatu yang diperlihatkan hari ini itu menunjukkan bahwa ada kekacauan di dalam koordinasi makroekonomi kita tuh. Sehingga dicari cara aja, ya udah ambil bagian wakaf aja. Pemerintah ajak wakaf uang tunai, Rocky Gerung mengatakan, lupa ya ulamanya ditahan. Dalam 1 menit orang langsung anggap ini gimana sih lu penjarain tokoh gue, sekarang lu minta umatnya dia untuk nyumbang ke lu. Otak lu di mana kira-kira? Kan begitu. Psikologi kita kan begitu kan. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah, problemnya bukan defisit anggaran, bukan defisit demand-nya, bukan defisit supply-nya, tapi defisit legitimasi, defisit kepercayaan. Tapi yang kita semakin optimis adalah terakhir yang saya lihat angkanya, indeks kepercayaan konsumen sudah berada di angka 92. Posisi bunga dan cicilan hutang ini pasti akan melebihi 30% dari penerimaan negara. Karena apa? Sebelum COVID aja ekonomi kita maksimum hanya rata-rata 5,1%. Kok bisa COVID masih naik, masih meningkat, udah janjiin angin surga 5,5%. Nah kalau dilihat program pemerintah, ya kayak tadi mau bantu si ini, mau bantu itu, proyek ini, proyek itu. Tidak ada fokus, tidak ada kreativitas, tidak ada prioritas. Jadi jangan mimpi ekonomi bisa pulih dengan model kepemimpinan kayak gini. Masalah wakaf ini memang ada syariat Islam ya. Orang Islam yang berwakaf, orang di luar Islam tentu tidak berkenan juga untuk melaksanakan wakaf tetap kepada orang Islam. Paling sedekah, hadiah, dan lain-lain. Nah wakaf ini tentu dikelola secara hati-hati. Harus untung. Karena kalau rugi siapa yang nanggung? Misalnya ini udah terkumpul oleh LKS, kemudian diberikan sukuk negara, imbal hasilnya 5%. Kalau negara seperti sekarang krisis, nggak bisa memberikan pengembalian hasilnya 5%, siapa yang nanggung kerugian itu? Jadi harus berhati-hati, nggak semudah itu. Nah, jadi betul-betul LKS ini tidak boleh sembarangan dan serampangan. Apalagi menurut Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi kewajiban negara menjaga fakir miskin dan anak terlantar pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Dan di Indonesia tidak bisa dipungkiri 90% orang miskin, 90% dari anak terlantar itu adalah orang Islam. Jadi kalau wakaf ini dikutip oleh Lajismu dan Lajis NU, tentu orang Islam yang memberi wakaf, ini harus fokusnya kepada orang Islam. Kalau nanti tiba-tiba diambil negara, dibangunkan jalan tolnya rugi, siapa menanggung resiko ini semua? Pemerintah ajak wakaf uang tunai, Rocky Gerung mengatakan, lupa ya ulamanya ditahan. Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU yang diluncurkan Presiden Joko Widodo menuai banyak reaksi publik. Pakar politik Rocky Gerung menyentil soal wakaf ini akan sangat mempermalukan Indonesia di mata dunia lantaran dinilai sangat absurd. Rocky Gerung menjelaskan selama ini pemerintah telah gencar menaikkan isu-isu radikal, teroris, ekstremis yang selalu dikaitkan dengan umat Islam bahkan ulamanya ditahan. Namun, saat ini pemerintah justru ingin meraup dana yang dihimpun dari umat Islam itu sendiri. Pikiran-pikiran semacam itu membuat orang berpikir dan ambil kesimpulan bahwa negara sudah bangkrut. Karena itu dia mengemis kepada mereka yang dianggap ekstremis.
Ujar Rocky Gerung dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung pada Kamis 28 Januari 2021. Yang hanya 1 juta diucapkan. Jadi kita juga mesti fair di dalam public opinion, karena ini menyangkut masa depan bangsa, masa depan generasi yang potensial untuk mengidap terus virus itu. Kalau 25 juta orang kena positif itu mungkin bisa dibayangkan efek sosial ekonominya tuh. Nah itu berbahaya kalau si researcher ini nggak bisa tentukan datanya, maka itu artinya menakut-nakuti rakyat. Itu artinya dia menyebar hoax. Sebaliknya kalau dia yang benar, maka presiden yang harus dituduh menyebarkan hoax karena dia nggak buka data yang sebenarnya. Atau mesti disebut bahwa pemerintah memang tidak punya kapasitas untuk menghitung, bahkan menghitung yang positif aja nggak bisa, apalagi menghitung hutang negara tuh, atau menghitung harapan publik. Jadi harus fair. Dan kita ingin agar supaya angka ini angka yang luar biasa kontroversial. Ilmu pengetahuan bilang 25 juta, politik bilang cuma 1 juta tuh. Dan presiden berduka pada 1 juta. Bagaimana kalau 25 juta? Berapa 25 kali berduka itu? Dan itu kan mesti dipertanggungjawabkan data itu. Itu kira-kira harus. Nah, balik lagi ke soal wakaf tadi. Ini menarik karena sahabat Anda juga, sahabat kita juga sekarang yang di kabinet, Sandiaga Uno, dia memposting soal gerakan wakaf untuk mengajak orang ikut melakukan gerakan wakaf uang. Tapi ternyata akunnya Sandiaga Uno diserbu dengan berbagai komentar yang pada intinya lah gitu, mereka menolak semua, dan karena mereka tidak percaya bahwa uang itu akan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jadi bayangkan Sandi yang tadinya membawa makna baru dalam politik Indonesia sebagai politik harapan oleh emak-emak, oleh milenial, akhirnya dianggap sebagai bagian dari yang sedang berbohong gitu, bagian yang tidak dipercaya. Jadi apalagi menteri lain, Sandi aja orang anggap lu bakal nipu lagi tuh. Jadi terbentuk satu psikologi bahwa satu kabinet itu adalah pembohong sebetulnya. Kan kita bisa usut satu persatu. Kalau misalnya Sandiaga Uno yang teman baik saya tuh ditunjuk sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, kreativitasnya di mana kalau sekedar minta orang nyumbang duit atau keluarin bagian wakafnya untuk pemerintah? Itu kan nggak ada kreativitasnya kan. Lo kemampuan kabinet untuk menghasilkan kreativitas itu yang ditunggu oleh publik. Publik berharap ada ekonomi kreatif yang bisa mengembalikan UMKM minimal gitu. Nah ini minta dari wakaf, gimana kreativitasnya tuh? Jadi sekali lagi kita bisa rumuskan dengan satu kalimat, kabinet panik. Udah, jadi orang yang lagi panik itu dia bisa buat kebijakan yang amburadul, dan itu bahayanya tuh bagi orang yang panik. Jadi kira-kira itu poin saya buat Sandi, dan ya sudah, bersabar aja kalau Anda dibully oleh netizen. Itu konsekuensi dari kegiatan Anda yang meninggalkan pikiran rakyat lalu masuk dalam pikiran kekuasaan. Jadi konfrontasi itu akan berlangsung terus selama beliau ada di situ. Ya. Nah, ini kan kalau namanya gerakan wakaf uang itu kan namanya wakaf, ini kan spesifik ini untuk umat Islam gitu ya. Nah, sementara kita banyak sekali kemudian di akun-akun ini di medsos juga mempersoalkan sikap pemerintah yang paradok. Jadi para ulamanya kemudian dikriminal, ditahan, dibui gitu, tapi dananya minta disumbangkan kepada pemerintah. Ini kan jadi dari sini saja itu sudah kita bisa melihat gambaran bakal gagal program ini. Ya, itu yang namanya di dalam teori evolusi ada mutan itu yang yang tiba-tiba berbalik jadi memusuhi gen yang seharusnya mengikuti evolusi genetik yang rasional itu. Jadi dalam 1 menit orang langsung anggap ini gimana sih lu penjarain tokoh gue, sekarang lu minta umatnya dia untuk nyumbang ke lu, otak lu di mana kira-kira? Kan begitu. Psikologi kita kan begitu kan. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah, problemnya bukan defisit anggaran, bukan defisit demand-nya, bukan defisit supply-nya, tapi defisit legitimasi, defisit kepercayaan. Lain misalnya kalau dia mungkin membayangkan bagaimana rakyat Aceh itu dengan cara yang sangat sukarela mewakafkan emasnya untuk Indonesia merdeka. Iya, karena pada waktu itu ada solidaritas sosial
di mana semua orang merasa kita punya harapan, karena itu kita menyumbang pada negara. Atau pada waktu Presiden Franklin Roosevelt mengucapkan New Deal, dia percaya bahwa rakyat Amerika ingin memulihkan ekonomi dunia yang depresi. Dan bahkan ekonom semacam John Maynard Keynes berupaya untuk menerangkan bahwa kalian menang perang, tapi kalian harus membantu mereka yang dikalahkan dalam perang. Sehingga Eropa dibangun ulang lewat Marshall Plan, lalu Eropa tumbuh lagi tuh. Itu suasana solidaritas. Jadi jangan bayangkan bahwa Presiden Jokowi itu Roosevelt atau mereka yang berupaya untuk menyumbang emas untuk beli pesawat pertama Indonesia, Seolawa. Karena dasarnya orang menyumbang itu karena percaya. Bahkan dia bisa bilang, silakan ambil lebih dari yang Anda minta. Karena saya percaya Anda bisa kasih harapan. Yang ada sekarang adalah false hope. Nggak ada harapan. Itu yang menyebabkan kampanye yang macam-macam diucapkan Sri Mulyani, Sandiaga, Presiden, apapun itu nggak ada pentingnya sama sekali tuh. Bahkan dianggap sebagai mengganggu ketertiban atau mengganggu suasana lockdown sebetulnya tuh. Jadi orang anggap itu bising, noise, bukan voice dari istana tuh, minta wakaf disumbangkan untuk infrastruktur. Ya, Bung Rocky, apakah bukan waktu yang tepat ini kita untuk mengingatkan pemerintah bahwa sebenarnya dalam situasi seperti ini yang harus terjadi adalah pemerintah menjadi solidarity maker, gitu, malah bukannya menjadikan masyarakat makin terpecah belah. Kenapa nggak semua potensi yang ada sekarang dirangkul, gitu, bukannya malah dimusuhi? Karena dia pelit, karena otaknya terbatas. Dia cuma mau dapat yang untung sambil tetap mengontrol pikiran cerdas. Dia ingin agar supaya ekonomi tumbuh, karena itu janji dia bagi para konglomerat, karena hutang harus dibayar. Tapi dia nggak mau ada keakraban sosial dalam masyarakat. Karena itu dia tetap mengintai siapa yang potensi jadi ekstremis, mengintai bagaimana aktivitas HTI, FPI di bawah tanah. Jadi kelihatan bahwa ya nggak ada hubungannya. Karena itu kita nggak mungkin lagi minta, mari kita bersolidar pada kekuasaan. Karena kekuasaan sendiri berpikir secara konspiratif. Kekuasaan justru mencurigai solidaritas rakyat. Kalau rakyat bikin ormas dicurigai itu. Lalu bagaimana kita mau bersolidaritas kalau fasilitas untuk solidaritas pertama itu ormas? Nah, ormasnya nggak boleh. Kan ini saya masuk di dalam paradoks yang luar biasa, dan satu-satunya cara adalah udah berpikir untuk mempercepat proses elektoral itu. Hanya itu solusinya tuh. Oke.